kota tujuan wisata Tanjung Enim. Assalamualaikum para kanco semuanya. Alhamdulillah listriknya sudah nyala. Kita akhirnya bisa live siaran lagi. Mohon maaf hampir 2 jam. Dan alhamdulillah bintang tamunya sudah tiba pas listrik nyala. Mereka langsung nyampe. Ternyata mereka adalah tetangga dekat. Tetangga dekat. Kirain tadi dari Manado. Katanya dari sini. Oke para kanca semuanya, nanti kita akan ngobrol sampai dengan pukul sekitar ya 12 lewat lah, nutupin kekurangan karena kendala listrik tadi itu. Hadir di hadapan kita 2 orang super sibuk, alhamdulillah bisa hadir, dan mereka mempunyai kegiatan positif sudah 2 kali ya Mbak ya. Sorry Mbak, mic-nya agak dipegang seperti kamu memegang dirinya. Jadi insya Allah untuk kegiatan event tanggal 7 itu baru event yang kedua. Tuh kan sebulan sekali bikin event keren loh. Oke, silakan Mbak memperkenalkan diri dengan Mbak siapa Mbak? Aku Selfie. Selfie Z. Selfie Oh, Z itu nama panggung sih sebenarnya. Berarti ada nama sound system dong. Ada. Nama resmi itu nggak dipublikasi. Jangan. Oke, mantan mantau. Oke, Mbak satunya Mbak siapa? Mbak Ade. Mbak Ade ya. Iya. Para kanca hadir di hadapan kita sekarang, Mbak Ade dan Selfie. Nanti insya Allah berapa puluh menit ke depan kita akan mengorek event apa yang pernah dilakukan, kemudian eventnya ngapain ke depannya segala macam. Kita akan ngobrolnya santai. Namun insya Allah menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Oke Mbak, sekarang Mbak apa nih? Maaf Mbak, mic-nya diinin Mbak, didekatkan dengan nih. Nah, dipegang Mbak. Sudah siap? Didekatkan ke hati. sudah capek ya tadi, berlari tadi dari rumah. Oke, Mbak, event berikutnya tanggal 7 apa nih Mbak event kita? Rencana mau ngadain event fashion show kategori 3 sampai 14 tahun. 3 sampai 14 tahun. Anak-anak berarti ya? 3 14 tahun ya? Iya, itu dibuat 2 kategori. Nah, kategorinya? Jadi kategori yang A pertama itu umur 3 sampai 8 tahun, kategori B itu 9 sampai 14 tahun. Oh, 3 sampai 8 yang diadu kemudian 9 sama 14 sampai 14. Oh, berarti 3 tahun ya, oke. Kenapa milih segmen ini Mbak usianya? Enggak yang 15, 17 atau 20, 24 itu yang karena, lebih dewasa? Oke, karena sebelum ngadain event seenggaknya kita kan survei dulu. Nah jadi survei membuktikan yang lumayan peminatnya ya untuk kategori usia itu. Usia itu ya. Jadi 3 14 tanggal 7 di Kafetaria Lapas Muara ini. Oke. Pendaftaran itu biayanya 150.000 udah free snack. Oke, 150.000 ada snack. Sama door prize. Untuk berapa orang snacknya Mbak? Untuk 1. Oh, berarti ibu bapaknya nggak dihitung ya? Wah. Ibu bapaknya bontot sendiri dari rumah. Bawa di rumah. Asal jangan bawa tiker ya. Iya. Oke, kenapa fashion show Mbak? Itu tadi balik lagi karena ngeliat dari survei lebih banyak peminatnya sih kayaknya. Sampai sekarang pendaftar udah berapa nih? Pendaftaran udah lumayan banyak sih, cuman belum dikoordinasi lagi, belum dipantau udah berapa. Soalnya kan pendaftaran ke panitia. Oh, panitia. Kalau kita bukan panitia kita ya. Ya, kita main di belakang layar Om. Oke, bagaimana Mbak Ade sebagai panitia Mbak? Bisa ceritakan Mbak perjuangannya bikin event ini? Alhamdulillah senang selama bergabung dengan Selfie. Persiapannya bagaimana nih? Persiapannya yang pertama sih ya untuk sehat aja ya, jaga kesehatan aja. Biar sampai nanti hari hanya kita ngejalanin acaranya lancar. Ya. Rencana dari jam berapa ininya? Openingnya? Dari jam 9 pagi? Jam 9 atau jam 10. Oh jam 10, oke. Jam 9, berarti setelah ini ya, setelah sholat duha ya? Iya. Okay. Duha. Kok duha sih? Sampai selesai? Sampai selesai. Sehari full? Sehari full. Oke, juri? Bagaimana jurinya dari? Jurinya? Kalau buat juri masih
Oh, Masih rahasia. Ntar kalau dikasih tahu ntar ngamplop. Kalau dikasih tahu sekarang udah bisa jadi kan. Nah, japrik. Tenangin aja. Juri akan diumumkan 20 menit sebelum pelaksanaan ya. Oke. Masih siap. rahasia. Rahasia ya. Kemudian ini apa untuk ini kategorinya pria wanita. Iya. Jadi yang 3 apa? 3 sampai 8 tahun Untuk cowok cewek. cowok cewek kemarin itu juga ini. Selanjutnya oke. juga 9 sampai 14 tahun. Nah, terus si apa tuh? Kategori ini bocoran. Biar nanti yang nonton di rumah tahu nih, ya kan, yang menyaksikan kita kira-kira penilaiannya dari sisi apa aja nih? Kalau penilaian buat sejauh ini yang pertama dari penguasaan panggung, ekspresi sama busana. Oke, panggung, ekspresi sama busana. Panggung sandiwara, ekspresi Iya. keceriaan. Tapi jangan terlalu banyak sandiwara, Om. Sudah banyak kan? Samset. Gitu kan. Oke, untuk ini hadiah. Hadiah buat kategori A sama B itu sama. Yang pertama itu ada piala, uang tunai 700.000 dan bingkisan. Bingkisan ya. Juara kedua sama piala, uang tunainya 500 sama bingkisan. Juara ketiga piala, uang 300 sama bingkisan juga. Sama ya. Ini event kedua. Iya. Oke, event pertamanya apa tuh? Event pertama kemarin kita tanggal berapa, Mbak? Tanggal Lupa aku. 11-12 lah. 11-12. Iya. 11-12. Iya. Nah, bala Nggak, itu. Enggak, nggak jauh beda. antar, iya. Antar tanggal itu. 11. Oh, kemarin event apa tuh? Karaoke. Karaoke. Karaoke kategori dangdut. Oh, khusus dangdut. Iya, khusus dangdut. Kenapa milih dangdut saat itu, Mbak? Itu Biar tadi asik yang joget. pertama peminatnya lebih banyak. Banyak ya. Yang kedua biar lebih gimana sih kalau dangdut itu biasanya orang lebih happy. Heboh ya. Lebih heboh. Bener, tanpa beban. Ah. Si kok bagi duo. Asik. Bacanya DJ. Tanpa beban. Mbak, kira-kira nih ke depan nih, ini event ini apakah menjadi event rutin atau karena lagi kosong job bikin event Kalau bisa sih tiap event tahun rutin? Kalau memungkinkan kalau bisa tiap bulan. Tiap bulan Kalau bisa. bisa. Harus bisa. Mohon maaf, bersin. Manusiawi. Nah, dasarnya apa nih? Kenapa Mbak Selvi pilih event seperti ini? Nggak misalnya festival band atau festival apa namanya tuh? Rebana. Festival Rebana. Oh. Bisa dipikirkan. Festival Rebana. Iya, Ada ya? Ada Rebana atau misalnya festival gitar tunggal gitu. Kenapa sih? Akustikan ya. Yang pertama alasannya kalau buat kayak fashion show apa namanya tuh karaoke itu kan udah awam lah ya aku bilang. Semua orang bisa ikut. Kalau kayak gitar tunggal kan nggak semua orang bisa Iya, ikut. belum tentu punya gitar. Yang belum punya tentu cuma punya gitar, belum tentu bisa main gitar kayak bener. gitu kan. Yang punya cuma Oma Irama. betul. Oke, para kancu semuanya, kita akan lanjut lagi dengan lagu yang berikut ini, masih dengan bintang tamu kita yang kreativitas full bersama saya hingga ke pukul 12 lewat sometime. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Yes, para kanca,
Masih dari GSG baru lantai 2, jam 12 kurang 20 menit saat ini. Masih dengan Mbak Ade dan juga Mbak Selvi. Iya. Gitu. Semangat karena kita sudah ada teh. Keren Mbak ya gelasnya ya. Gelas baru ya, ngancak begitu. Ngancak nih. Kita menang gelas baru. Oke, ini nanti fashion show ini kedepannya ini pemenangnya ada ini enggak di apa diarahkan atau diapakan kayak gitu Mbak? Gimana rencana? Ini setelah festival juara kemudian? Untuk sejauh ini belum ada sih. Belum ya. Yang penting kita adain dulu festivalnya. Iya, kita ngadain dulu festival. Oke. Promosinya sudah kemana aja nih? Selain di Tanjung Enim Radio untuk menggait peserta? Masih di media sosial sih, sama kayak Facebook kayak gitu. Okay. Kalau nyebar-nyebar brosur belum, cuma nanti kita mungkin adalah rencana mau nyebar brosur ke sekolah-sekolah kan. Sekolah paling nggak nih TK. Iya. Ya nggak? TK ke ini paling SD ya. Sampai SMP. SMP nih. Iya. Okay. Sampai SMP masuk kategori. Terus di TikTok ya kan? Ya, lain yang followernya banyak nih. Oke. Nah, siapa tuh Mbak lomba busana. Tadi ada kategori busana. Kategori A dan B. Iya, kategori A salah satu dari apa? Sisi busana ya penilaian. Itu apa tuh yang dinilainya dari busana? Apakah dia harus berpakaian busana daerah atau itu tadi formal umum? Buat tema kita bebas sih. Yang penting mereka mikir aja, yang penting layak dipakai buat fashion show. Kenapa kita nggak nentuin tema? Yang pertama biar nggak memberatkan peserta kayak gitu. Jadi mereka kalaupun memang ada baju di rumah yang layak buat fashion show, mereka nggak mesti harus sewa atau pinjam, nggak perlu keluar budget lagi kayak gitu kan. Jadi sepantasnya aja kalau memang kayaknya layak nih buat fashion show, ya udah dipakai aja. Tema kita nggak ada yang terlalu misalnya harus batik, harus casual atau gimana, nggak. Bebas lepas kayak Iwake. Jadi bener ya. Jadi kita memberikan kelonggaran seininya ke para peserta untuk apa tuh untuk eksplor dirinya ya. Iya, karena kan ya disadarin betul lah ya, buat fashion show ini kan modal peserta itu lumayan banyak. Yeah. Yang pertama mereka harus dari kostum, belum lagi masuk salon buat make up kayak gitu. Jadi kan mungkin nggak semua orang punya budget besar ya Om. Jadi kita nggak memberatkan orang. Misalnya memang anaknya mau bener-bener ikut tapi kepentok di fashion, yang ada aja dipakai kayak gitu. Jadi nggak memberatkan mereka. Kayak yang penting bebas, sopan, iya, pantas lah. Okay. Terus ini lupa tadi event ini diadakan bertepatan dengan apa sih? Ulang tahun Mbak Ade apa ulang tahunnya? Apa sih maksudnya gini loh, bikin event nih apa sih? Biasanya kan orang tuh kalau bikin event Hari Sumpah Pemuda bikin event 17 Agustus. Nah ini apa nih? Dibilang Agustus masih agak jauh ya. Lebaran Idul Adha udah lewat. Jadi memang dari event pertama kita nggak ada yang bener-bener tanggal sekian ibaratnya tuh ada harus hari H besar apa nggak ada. Yang penting ngeliat jadwal kayaknya ini cocok, pas jadwalnya ya udah laksanain aja gitu. Oke. Jadwal kosong cocok jadi maklum lah kan pengacara Om, pengangguran banyak acara. Ini tempat gimana nih? Tempat oke nih? Tempat sejauh ini udah oke sih ya, gratis jangan bayar. Yang penting saling menguntungkan. Oke, siap. Oke, benar. Harus kolaborasi seperti itu, ya kan? Oke. Nah, untuk jumlah peserta dibatasin atau bebas bagaimana ini? Siapa Mbak Ade sebagai apa nih kepala pecongnya nih? Kepala pecong. Merangkap MC iya. MC juga nih. Iya. Wah, besar honornya. Emang banget jadi merangkap ya. Oke. Pesertanya nih gimana nih? Peserta nggak dibatasin sih. Pokoknya sebanyak-banyaknya lah yang mau ikut hayu. Ayo gitu ya. Sudah ada yang daftar dari luar kota? Dari luar kota sudah ada. Mungkin dengar kabar bakal ada dari daerah mana yang mau ikutan? Belum sih, sejauh ini masih dari Tanjung Enim Morenim. Masih dalam kota ya, Morenim lah ya pokoknya. Oke. Nah apa tuh? Kenapa? Biasanya kayak gini nih. Kalau event yang
usia di bawah 15 itu pasti ibu bapaknya ikut, ibu lah atau tantenya lah ikut ya kan. Itu dibatasin, maksudnya dibatasin itu tidak boleh berada di areal itu atau nontonnya berapa jauh, terus masalah apa tuh supporternya. Ini kan pasti seru nih, soalnya anak-anak nih yang tampil seru nih. Enggak sih, enggak dibatasin. Pokoknya jaga jarak aja lah antara peserta sama penontonnya. Pernah juri? Juri iya pasti. Pasti dong. Masa ya juri jadi digabung. Juri kalau bisa pakai kelambu. Iya. Tutupi pakai kelambu biar ketahuan nih siapa jurinya. Banyak nyamuk Banyak nyamuk. Oke. Nah, jadi kemudian harapannya apa nih untuk festival ini nih, untuk adik-adik kita ini? Apa nih yang kepengen dicapai? Harapannya sih banyak ya, biar jangan sampai sini aja. Maksudnya bakat mereka yang terpendam tuh, yang punya bakat terpendam, hayuklah ikut tampilkan bakatnya. Biar orang tuh tahu, oh si itu punya bakat gitu. Siapa tahu kan nanti ada Endorse ya. jadi foto model endorse, kan kita nggak tahu. Dari Hello Kitty ya minimal. Hello Kitty nggak punya mulut. Oke, jadi memang sengaja event ini dibikin untuk memancing anak-anak kita, atau mungkin juga memancing para ibu yang dulunya pengen jadi model nggak kesampaian turun di anaknya kan, disalurkan lewat anaknya gitu. Oke. Nah ini ada kerjasama dengan pihak mana aja nih selain dengan tempat, misalnya dengan sekolah-sekolahnya atau apa gitu? Sejauh ini belum ada sih Om. Belum ada, jadi buat budget itu masih budget pribadi. Kita belum ada sponsor. Oke. Mau sponsorin? Insya Allah. Pokoknya setelah talk show ini pasti ada banyak sponsor. Amin. Nanti saya bikin rekomen nanti. Bikin rekomen. Oh jadi kita benar-benar swadaya ya. Iya. Oke, jadi berarti memang butuh perjuangan sekali untuk menyelenggarakan event ini. Iya sih. Harapannya event ini ada sponsor. Ya gitu sih. Maunya biar apa, kan kalau misalnya kita dari event budgetnya dari pribadi, otomatis kan dananya terbatas. Gitu kan. Ya. Jadi, paling 1-2 M lah habis ya. Ember. 1-2 M eventnya. Nah kemudian kalau misalnya keputusan juri, ini keputusan juri nih, kita bicara belum event tapi nggak apa-apa lah, mengantisipasi. Bisa dikomplain nggak sama peserta? Jadi gini Om, kalau ngelihat belajar dari event kemarin, saya mikirnya kayak gini. Setiap keputusan juri itu pasti ada pro dan kontra, kayak gitu kan. Pasti ada aja yang komplain kayak gitu. Ya cuman kita dari pihak panitia udah berusaha nilai semurni mungkin kayak gitu. Itulah apa yang ada di panggung kayak gitu. Itulah keputusan juri. Lagian di situ kan juga disebutin tuh keputusan juri nggak bisa diganggu-gugat. Jadi yang mau komplain silahkan. Saya pun namanya peserta banyak, nggak mungkin kan mau nutup mulut orang satu-satu. Ya udah didengerin aja. Jadi apa saran mereka ke depannya jadi pelajaran di event selanjutnya kayak gitu. Nah sekarang flashback pengalaman kemarin yang lomba karaoke itu gimana? Coba deh cerita yang seru-seru. Apa sih, sejauh ini nggak ada masalah kayak gitu ya. Peserta juga banyak yang datang dari luar Muara ini, banyak dari arah Lahat, bahkan ada sampai dari Gunung Megang kalau nggak salah. Gunung Megang. Kemarin saya perhatiin itu malahan ada peserta lagi nyanyi, penonton ikut nyanyi. Nah, itu break kalau nggak salah, lagi break. Oh itu break. Itu kan lagi sidang dewan juri, jadi daripada kosong kita isi lah, ibaratnya siapa yang mau nyanyi boleh nyanyi. Jadi kayaknya heboh juga sih pas break kayak gitu. Heboh bener asli. Kaget, baru ini ada festival karaoke, peserta penonton ikut nyanyi. Berapa peserta yang hadir kemarin tuh? 55 dari 58. Wanitanya? Nggak ngitung sih. Banyak ya. Prianya 3. Lebih. Banyak. Oke, nah itu kedepannya para peserta para finalis juaranya bagaimana ke depan gitu? Yang karaoke kemarin. Karaoke, ini cerita karaoke nih biar seru deh. Karena kemarin nggak sempet nih kan, waktu itu Tanjung Ini Radio sempet minta waktu, cuman ditolak sibuk, ya kan? Iya.
Jurinya sibuk, panitia sibuk sekalian deh mumpung ada di sini. Oke. Jadi kan rencana kita insya Allah event ketiga mau ngadain lomba karaoke juga, tapi di daerah Lahat kayak gitu. Nah kemarin dari salah satu pemenang itu udah saya kontak mau nggak gabung jadi juri kayak gitu. Jadi sebatas pesertanya. Pemenang. Oh pemenang, oke. Karena juri kita 3, pemenang kemarin ada 6 termasuk harapan, jadi nggak mungkin saya kontak semuanya kan. Ya. Saya pilih salah satu dan alhamdulillah kalau secocok dari jadwal mau jadi juri. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan terlaksana. Kategorinya nanti gimana Mbak rencana ke depan karaoke itu? Festival itu? Belum dipikirin lagi Belum sih ya, Om. ya, Soalnya mau nyudahin dulu event kedua. Yang ini ya. Ya, Fokus ke event kedua dulu. Aku selalu mendoakan untukmu. Amin. Ya, elah, amin. Doa aja nggak cukup Om, minta endorse dong. Nanti saya usahakan. nanti ngomong sama staf saya ya. Insya Allah nanti kebuka kok, jangan dibuka. Pokoknya kalau udah nyampe ke sini, udah talk show sini pasti ini deh. Amin. Lihat aja deh, tak kasih stempel nanti kan. Oke, para kanjeng semuanya ngobrolnya santai, enak banget suasana siang hari. Itu silakan Pak sambil ngetem Pak. Kita tetap live di Facebook Tanjung Ngirim Radio, kemudian nanti di YouTube-nya Tanjung Ngirim Radio dan juga Instagram-nya Tanjung Ngirim Radio. Para kanjeng, kami akan kembali lagi setelah 2 lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.